Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat IMTV? Berjumpa kembali dengan saya, Arinal Haq Fauzia dalam program Nyaman, Nyator Mahasiswa IAIN Madura. Oke Sobat IMTV, program Nyaman kita tentunya mengundang para mahasiswa-mahasiswa hebat yang bisa menginspirasi Sobat IMTV. Nah, yang kami undang pada saat ini tentunya mahasiswa yang sangat hebat sekali, karena ini adalah mahasiswa nomor 1 di IAIN Madura, yaitu Presma IAIN Madura. Nah, sebelumnya selamat datang Kak. Iya, selamat datang. Nah iya, agar para Sobat IMTV yang berada di rumah itu bisa mengetahui Presma IAIN Madura yang baru, mungkin kakak bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Sebelum kita mengawali bicara kita pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Samsul Arifin, bisa dipanggil Samsul, dan saya mahasiswa program studi Tadris Bahasa Inggris. Oke. Kak Samsul ya. Ya, bisa. Kak Samsul sebagai Presma IAIN Madura. Presma ini kan adalah pemimpin nomor 1 bagi para mahasiswa IAIN Madura Kak ya. Ya, iya. Bisa dikatakan begitu. Nah iya, Kak Samsul ini kan jadi Presma IAIN Madura ya Kak ya, yang bisa dikatakan sebagai pemimpin nomor 1 di IAIN Madura. Nah, proses Kak Samsul untuk bisa menjadi Presma itu bagaimana Kak? Ya, sesuai dengan apa yang sudah kita banyak dengar nih dari teman-teman ataupun bagi para senioritas terkait dengan proses, pastilah kita harus sakit-sakit dahulu gitu. Maksudnya memang kita banyak harus meluangkan waktu, energi serta pikiran kita. Jadi kita tidak hanya fokus untuk kuliah, tapi kita ikut andil dalam berbagai macam organisasi. Karena apa? Perlu diakui atau tidak, terkait dengan proses itu, kalau menurut saya, sepengalaman saya juga, jadi kita memang mengawali karir kita itu dari hal kecil. Misal kita join di organisasi, kita jadi anggota, habis jadi anggota kita jadi pengurusan, habis jadi kepengurusan mungkin di situ kesempatan kita untuk menjadi seorang ketua itu akan muncul. Dan jika kita mendapatkan kesempatan itu, maka kita jangan menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Jadi seperti itu saja. Benar, berarti memang kita tidak boleh menyanyiakan hal kecil yang nantinya bisa menjadi besar Kak betul, ya. Betul. Nah, iya. Berarti kan perjalanan Kak Samsul untuk bisa menjadi Presma ini kan tentu tidak mudah. Mulai dari anggota, kepengurusan, baru menjadi pemimpin. Nah, organisasi-organisasi apa saja sih yang Kak Samsul ikuti mulai dari maba sampai sekarang bisa menjabat jadi Presma? Ya, kalau berbicara terkait dengan organisasi, awal langkah masuk kampus ini saya langsung ikut di ekstra terlebih dahulu. Jadi saya lebih ikut ekstra dibandingkan inta terlebih dahulu. Jadi langsung saya join di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, kebetulan di rayon Fakultas Tarbiyah. Selepas itu pas saya semester 3, saya join di Himpunan Mahasiswa Program Studi Tadris Bahasa Inggris, dan kebetulan ya HMPS TBI. Dan kebetulan pada itu juga saya join di Pramuka, organisasi Pramuka, karena kebetulan sedikit banyak punya basic di situ dan ingin menambah wawasan dan relasi baru sebenarnya gitu. Oke Kak, dan ini Kak juga menjadi Presma IAIN Madura itu kan suatu kebanggaan tentunya Kak ya. Dilepas semua itu, sebelumnya Kak Samsul ini bakal kepikiran bisa jadi Presma atau memang sudah cita-cita sejak maba? Pokoknya gimana caranya mungkin nanti aku bisa jadi Presma gitu Kak. Ya kalau misal untuk ginilah apa ya? Kalau cita-cita sebenarnya ada. Oh iya. Dulu Alhamdulillah kesampaian. Dulu pas waktu masih jadi mahasiswa baru, keinginan terbesar saya memang saya bagaimana untuk jadi Presma sebenarnya, untuk jadi Presma. Tapi di sisi lain saya juga berpikir nih, tapi saya punya kesempatan atau tidak, bisa atau tidak. Tapi hanya ingin saja, cita-cita pengen ada di situ. Maka dari situlah saya jalani saja prosesnya, bagaimana saya ikuti alur saja. Mungkin suatu saat saya ada kesempatan, maka saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Dan alhamdulillah detik ini kesempatan itu
ada pada pihak tercapai saya. ya, Iya, alhamdulillah tercapai. Kak ya. Nah iya Kak, ini terlepas dari Presma Kak ya, banyak para mahasiswa, terutama para mahasiswa baru itu yang belum kenal atau familiar dengan perbedaan antara Presma, Dema, dan Sema. Mereka tuh kayak masih bingung bedanya mereka tuh apa gitu, mungkin bisa dijabarkan Kak? Oh iya, terkait dengan perbedaan hal itu mungkin hanya dari segi nama. Kalau Dema itu merupakan nama organisasinya atau tempat wadahnya untuk kita berbuat istilahnya. Jadi Dema itu adalah tempat wadahnya untuk Presma. Jadi pemimpinnya itu disebut Presma dan lembaganya itu disebut dengan Dema. Kalau Sema itu merupakan senat mahasiswa itu, kalau di sekelas bagaikan di negara itu merupakan suatu MPR gitu. Oh iya. Jadi semua perundang-undangan dan terkait dengan kemahasiswaan yang berkaitan dengan peraturan itu merupakan murni dari badannya Sema itu sendiri. Berarti program kerjanya itu berbeda Kak ya? Tentu berbeda karena di Dema itu merupakan Dewan Eksekutif Mahasiswa. Jadi yang terkait dengan pergerakannya mahasiswa bagaimana nanti ke depan itu nanti akan diulas tuntas di Dema. Dewan Eksekutif Mahasiswa itu. Oke Kak Samsul, sebagai Presma IAIN Madura ya Kak ya, inovasi-inovasi apa atau program kerja apa yang akan Kak Samsul ciptakan nanti untuk kampus kita IAIN Madura Kak? Tentu kalau berbicara terkait dengan program yang itu pasti yang ingin menyongsong kampus itu agar lebih cepat untuk menuju UIN. Sesuai dengan kemarin sempat bincang-bincang dengan Pak Rektor bahwasanya kita itu harus saling bergandeng tangan untuk menuju UIN Madura itu. Ya, yang pasti yang akan kita timbulkan terkait dengan kegiatan kemahasiswaan yang memang itu berpotensi terhadap akreditasi kampus tentunya, yang ingin menyongsong bagaimana kampus itu lebih cepat untuk menuju UIN seperti itu. Maka dari itu semua kegiatan yang kemahasiswaan yang lingkupnya dari ruang lingkup Ormawa memang dituntut untuk disegerakan dan harus terlaksana gitu. Jadi setiap Ormawa itu wajib untuk melaksanakan kegiatan sebenarnya di kegiatan apapun yang terkait dengan kepenulisan dan juga terkait dengan leadership dan lain sebagainya. Hal itu dapat menimbulkan bahwasanya inilah kegiatan kemahasiswaan dan dampaknya besar terhadap kampus seperti itu. Berarti memang untuk bisa mewujudkan cita-cita IAIN menuju UIN juga perlu yang namanya partisipasi dari mahasiswanya Kak ya? Betul, karena di kampus itu bisa dikatakan menuju UIN itu dapat terrealisasikan itu tergantung dengan kegiatan kemahasiswaannya juga kan. Memang karena partisipan terbesar di ruang lingkup kampus itu adalah mahasiswa. Gitu. Terkait dengan mahasiswa yang memang diharuskan untuk berpartisipasi untuk kampus ya Kak ya. Sekarang kan melihat fenomena sekarang itu minat organisasi mahasiswa itu menurun Kak ya dibanding yang tahun dulu. Itu bagaimana caranya Kakak sebagai Presma untuk bisa mengajak para mahasiswa, khususnya juga para mahasiswa baru nantinya untuk bisa berminat untuk melakukan berorganisasi? Kalau berbicara terkait dengan minat, bagaimana untuk menimbulkan minat yang besar untuk ikut organisasi, memang itu merupakan PR bersama sebenarnya. Karena terkait dengan mindset itu sulit untuk kita rubah, tapi kita tidak boleh menyerah untuk hal itu. Pasti kita harus melakukan hal-hal baru atau inovasi-inovasi baru yang ingin membuat mahasiswa baru itu tertarik terhadap organisasi. Jadi apa yang ada di pikiran mereka yang tidak enak terkait dengan organisasi, biar kita hilangkan mindset itu. Intinya kalau misal organisasi seperti ini atau berat dapat mengganggu ini, hal itu bagaimana untuk menghilangkan mindset hal tersebut. Misal kita mengadakan kajian yang merupakan di segi akademisi ataupun kita selingi dengan have fun saja ataupun gimana nanti seperti itu. Memang kita sebagai mahasiswa harus menyeimbangkan ya Kak antara akademik dan juga organisasi. Betul. Nah, iya Kak, ini lagi terkait bagaimana proses Kakak bisa menjadi Presma IAIN Madura itu melalui proses pemungutan suara atau memang ditunjuk langsung itu Kak? Kalau berbicara terkait dengan pemilihan itu sebenarnya ikut prosedur KPU, karena di sebuah pemilihan itu ada yang namanya KPU, Komisi Pemilihan Umum, dan di situ kenapa tiba-tiba kita langsung bisa terpilih jadi Presma, karena memang di
pendaftaran sesuai yang sudah diterterakan dijadwalkan oleh KPU sampai ada debat kandidat dan sebagainya. Memang yang murni untuk mendaftar itu cuman dari satu kandidat saja. Maka dari satu kandidat itu sesuai dengan keputusan KPU serta perundang-undangan yang sudah ada, maka itu sudah ditetapkan sebagai kandidat terpilih seperti itu. Baik Kak. Kemudian nih Kak, sebagai Presma YIN Madura, mahasiswa nomor 1 di YIN Madura Kak ya, apa sih yang perlu diperbaiki di kampus kita dan juga apa yang perlu dikembangkan? Kalau terkait dengan apa yang harus kita perbaiki, sebenarnya kita perbaiki dulu dari segi kayak administrasi dan sebagainya. Karena kalau berbicara terkait di kampus itu, cuman inginlah kita untuk bisa menuju yang lebih baik, tapi tindakan dan juga gerakannya masih belum disentuh sama sekali. Tidak ada. Ya, masih tidak ada. Jadi nanti takutnya kampus itu berubah menjadi win, namun hal-hal yang tidak diinginkan ataupun masyarakat cuman berpikiran ini masih sekelas YIN. Takutnya seperti itu. Jadi kalau menurut saya yang harus kita kembangkan terkait dengan fasilitas, terutama yang itu sangat dominan untuk kita sebagai daya tawar terhadap mahasiswa di kampus YIN, maka perlu untuk perbaikan baik dari setiap gedung, apapun fasilitas yang kurang yang bisa menyokong untuk mahasiswa belajar dengan baik dan nyaman. Itu yang harus kita perhatikan untuk yang pertama. Yang kedua, terkait dengan apapun yang masih diperlukan untuk pihak organisasi mahasiswa atau kemahasiswaan, atau kita bisa kenal dengan Ormawa, ayolah kita para pimpinan juga memperhatikan Ormawa itu bentuknya seperti gimana sekarang, apa yang dibentukan mereka, fasilitas sudah mencukupi apa tidak gitu. Jadi perlulah pimpinan sekali-kali itu, memang bukan sekali-kali, harus selalu mengontrol apa yang ada di bawah sebenarnya, biar mahasiswa itu berjalan dengan lancar, kegiatan kemahasiswaan yang itu menyokong terhadap kebaikan kampus itu dapat terrealisasikan dengan baik. Karena kalau hanya rancangan yang besar tapi tidak ada support dengan baik, hal itu akan jadi hampa, kan begitu. Tidak akan pernah terjadi Kak ya, betul, hanya sebuah angan-angan jadinya. Iya, betul sekali. Jadi hal itu yang harus kita perbaiki bersama. Dan juga terkait dengan kebijakan-kebijakan nantilah pasti itu. Kebijakan-kebijakan, ayolah para pimpinan itu harus sadar bahwasanya memang kebijakan yang harus ditimbulkan itu merupakan kebijakan yang tidak merugikan satu sama lain. Baik itu dari segi dari pihak mahasiswa dan juga pihak dari pimpinan. Intinya jangan sampai ada yang berat sebelah. Kita harus bergandeng tangan untuk menuju UIN Madura ini. Gimana caranya tidak ada ketimpangan ya Kak? Betul itu. Ya. Dan juga nih Kak, sebagai Presma Kak ya, Kakak kan tadi menyinggung bahwa Kakak tuh memang sudah punya keinginan untuk bisa menjadi Presma. Tentunya itu kan ada motivasi atau dorongan yang membuat Kakak terpacu untuk bisa mengejar Presma tersebut Kak. Itu motivasi Kakak itu apa? Kalau berbicara terkait dengan motivasi, sebenarnya saya cuman pernah sering sih mengkaji terkait dengan teori butterfly effect. Di situ ada kata-kata yang sangat indah menurut saya. Intinya gini, jangan kira kepakan kupu-kupu di hutan Amazon tidak bisa menyebabkan badai di Samudra Pasifik. Artinya apa? Jangan kira satu hal kecil itu tidak bisa menyebabkan satu hal yang besar di kemudian hari. Jadi itu saja. Jadi gerakan-gerakan kecil atau pekerjaan-pekerjaan kecil kita yang mulai dari dulu, maka kita tidak akan menutup kemungkinan menghasilkan suatu hal yang baik di masa depan yang akan datang. Jadi kita tidak boleh menyepelekan hal-hal yang menurut kita kecil. Ternyata itu malah berdampak di kehidupan kita di selanjutnya ya Kak. Betul. Nah terakhir nih Kak, sebelum kita menutup perbincangan kita, Kakak selaku Presma YIN Madura mungkin bisa memberikan closing statement pada calon mahasiswa baru ataupun mahasiswa di YIN Madura. Pesan bagi mereka. Sedikit pesan buat seluruh mahasiswa di YIN Madura dan juga para calon nantinya, tapi ini masih terkhusus buat mahasiswa yang ada di YIN terlebih dahulu. If you lose your money, you lose nothing. If you lose your heart, you lose something. But if you lose your character, you lose everything. Artinya apa? Jika kalian itu kehilangan uangnya, kalian itu tidak kehilangan sesuatu. Ketika kalian kehilangan hati nuraninya kalian merasa kalian kehilangan sesuatu. Tetapi ketika kalian kehilangan karakternya kalian, maka kalian itu kehilangan semuanya. Artinya apa? Jika kalian itu dinobatkan sebagai mahasiswa, hanya di atas siswa,
yang punya titel agent of change, agent of control, dan agent of social, maka patut untuk kita segera terrealisasikan, baik untuk kita kerjakan gitu. Jangan hanya saya mahasiswa, jangan hanya seperti itu. Kita lakukan memang sebagai tupoksi kita sebagai mahasiswa, memang sebagai agen perubahan, agen of control. Karena di kampus itu merupakan miniatur negara, controllingnya kampus itu adalah mahasiswa. Jadi mari kita kontrol semua kemahasiswaan, semua apa yang ada di kampus kita, yang kurang baik kita perbaiki, kita ajukan, dan semua ormawa itu yang ada di naungan IAIN Madura siap menjadi jembatan yang baik untuk menyampaikan aspirasi kalian. Jadi jangan takut untuk menyampaikan aspirasi, baik itu baik ataupun buruk. Biar kita tidak ada tidak ada saling memendam rasa lah. Biar kita terpenuhi semua gitu saja untuk para mahasiswa. Kalau menurut mahasiswa baru, calon mahasiswa baru nantinya, jika kalian masuk di IAIN Madura, perlu kalian ketahui bahwasanya jadi mahasiswa itu tidak hanya cukup untuk masuk kelas saja, melainkan kita harus punya pengalaman yang luar biasa. Maka dari situlah kita harus perlulah untuk kita join ataupun kita ikut dalam berbagai macam organisasi yang sudah disiapkan di kampus kita tercinta. Karena apa? Hal itu untuk menambah wawasan dan relasi kita sebagai mahasiswa. Itu saja. Oke, Sobat IMTV, tentunya sangat hebat sekali pesan yang diberikan oleh Presma kita, di mana bagi para mahasiswa IAIN Madura, mahasiswa bukan hanya sekedar nama, mahasiswa bukan hanya sekedar formalitas saja. Kita sebagai mahasiswa juga perlu melakukan sesuatu yang benar-benar mencerminkan kita sebagai agent of change dan agent of control. Dan juga bagi calon mahasiswa baru, kalian bisa dikatakan mahasiswa tidak hanya dengan masuk kelas saja, tidak hanya dengan akademik saja, namun kita perlu menyeimbangkan antara akademik dan juga organisasi supaya bisa melebarkan wawasan dan juga pengalaman gitu Kak ya. Iya, betul sekali. Oke, terima kasih Kak karena telah meluangkan waktunya ke studio kami. Baik Sobat IMTV, sebelum kami menutup perbincangan santai kita pada hari ini, saya mengingatkan pada Sobat IMTV untuk terus subscribe, like, komen, dan share akun IMTV IAIN Madura supaya kalian tidak ketinggalan info terupdate dari kampus kita IAIN Madura. Saya Arinal Haq Fauziah dan narasumber kita, Kak Samsul Arifin, serta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.